Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la syarika lahu wa la mathila lahu wa la nidda lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa inna quwwatan wa ila wa habibana salihah. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Para ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimahullah, mari kita awali kajian kita pada hari Selasa dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu rahimahullah, pada kajian ini tentang hayatus sahabat, menceritakan tentang kehidupan sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan sahabat yang termasuk 5 besar sahabat terkaya. Diceritakan kalau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 8 halaman 80 itu kekayaannya yaitu 250.000 dirham atau kira-kira setara dengan 15 miliar 380.750.000 rupiah. Jadi dia urutannya masih nomor 5 si Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang lain adalah sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini kalau dikuruskan ke rupiah, kekayaannya itu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu sekitar 2.942.942.750.000 rupiah. 2 T. Tapi masih banyak yang buat makan gratis. Kalau makan gratis itu 24 triliun dalam waktu 1 tahun. Ini sahabat Utsman kekayaannya adalah 2.532 rupiah. Kalau di sini pakainya pakai bahasa Arab ya, luar Arab. Rinciannya ada 30 juta dirham, 150.000 dinar, 200.000 dinar, sedangkan ontanya mencapai lebih dari 1.000 ekor ya. Nah, ini untuk sahabat Utsman yang sekarang masih ada hartanya sahabat Utsman bin Affan menjadi hotel Utsman bin Affan di Madinah. Kemudian yang ketiga ada sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Ini kalau di sini pakai kurs pada waktu itu 2.200.000 dirham. Kemudian tarikah kemudian peninggalan beliau 200.000 dinar. Lalu kalau kita jadi rupiahkan itu 550
miliar 100.500.000. Jadi merasa kekayaan. Kemudian yang keempat, sahabat yang namanya Zubair bin Awam. Sahabat Zubair bin Awam, seluruh kekayaannya yang ini diwasiatkan atau yang diberikan kepada istrinya jumlahnya 4, anak-anaknya dan cucunya, ini totalnya itu kalau dirupiahkan itu sekitar 3.524.724.800.000. Wujudnya kaya apa duitnya. Nah, sahabat Zubair bin Awam kekayaannya lebih banyak dibandingkan sahabat Utsman dan sahabat Tolha. Tapi hanya saja menurut Imam Bukhari, harta beliau yang sebanyak 4 triliun itu, atau 3 triliun itu baru harta yang tidak bergerak. Jadi baru ada. Belum harta yang bergerak bentuknya adalah terus. Ini luar biasa para sahabat. Lalu yang terakhir, ini yang paling kaya yang sering saya ceritakan adalah sahabat namanya bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang kekayaannya fantastis. Kalau diinikan dengan kekayaan beliau ketika meninggal, ya, ada 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, lalu ada 320.000 dinar. Kemudian kalau dikuruskan itu mencapai angka sekitar 7 triliun. Jadi 6 triliun 212 miliar 688 juta. Jadi yang paling kaya itu adalah sahabat Abdurrahman. Nah, bagiannya, warisnya kepada 4 istrinya itu, ya, yang dibagikan kepada 4 istrinya itu ada sekitar 2.560.000 dinar atau sekitar 4.770.150.400.000 sebagai papa. Berarti satu istri itu dapat 1 T, bukan 1 T. Ini sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Nah, kita tadi menceritakan tentang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk the top of 5 besar orang yang punya banyak kekayaan. Yang paling tinggi Abdurrahman bin Auf, bawahnya namanya sahabat Zubair bin Awam, bawahnya lagi sahabat Utsman bin Affan, dan ada sahabat Tolha, dan yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas. Man huwa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Muhib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi dia itu masih dibahnya itu bertemu dengan Rasulullah. Waqqas kan berarti bapaknya, kemudian Muhib mbahnya, Abdi Manaf berarti gurunya.
Berarti satu buyut dengan Kanjeng Nabi. Di mana? Di Abdiman. Nah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika masuk Islam umurnya sab'a asyarata sanatan, umurnya itu baru 17 tahun. Ini menurut riwayat Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan beliau terkenal sebagai sahabat yang birrul walidain, ini luar biasa, terutama birrul walidah. Sehingga banyak sekali ayat yang turun kepada Rasulullah gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas. Terkait dengan apa? Terkait dengan birrul walidaynya, atau terkait dengan beliau berbakti kepada ibunya. Jadi ibunya ini ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya ini marah-marah. Saya tidak mau Anda masuk Islam, saya mau mogok makan dan mogok minum. Jadi ibunya itu melakukan mogok makan dan mogok minum gara-gara Sa'ad itu masuk Islam. Pokoknya kalau kamu harus kembali ke agama nenek moyangmu, jangan masuk agama Islam. Ibu mau mati saja gara-gara kamu masuk Islam. Tapi apakah Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian kembali kepada agama yang lamanya? Dan itulah yang kemudian menjadi firman Allah turun, yaitu diantaranya adalah surat Al-Ankabut yang menceritakan ayat 8 yang menceritakan terkait dengan wawasainal insan biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma salah bi'ilmun wala tutik. Memang betul Allah mewasiatkan pada manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi jika orang tua memaksa kamu untuk musyrik kepadaku, kata Allah, jangan mentaati. Wasofihuma bidunya ma'rufah, pergaulilah di dunia dengan cara yang baik. Sehingga kalau kemudian si Sa'ad bin Abi Waqqas dipaksa ibunya untuk kembali kepada agama yang lama, dia mengatakan walaupun ada 100 nyawa sama ibu, 1 nyawa lepas, 1 nyawa lepas, saya tetap dengan keislaman saya. Makanya firman Allah tadi, jika ada orang tua memaksa untuk kembali kepada agama yang lama, padahal di rumah jangan ditaati. Wasofihuma, tapi bagaimanapun dipergauli, ya, dikatakan dengan kata-kata yang baik, jangan mencak-mencak. Dasar ibu kamu, dasar bapak kamu, benar, tidak baik. Makanya dengan kalimat-kalimat yang santun. Ini yang pentingnya kita bersikap kepada bapak ibu. Ya, termasuk sikap kita kepada orang lain yang mungkin mereka itu kita anggap sebagai orang yang masih kufur. Kita nggak boleh. Kebetulan orang yang kufur itu misalkan sedang kena musibah, apa sedang kena musibah, lalu kita katakan, oh paling itu karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi, ya, orang yang seperti itu kan jangan kita katakan dengan kasar, tapi bisa jadi dia mendapatkan musibah seperti itu suatu saat masuk Islam. Ini kan sikap kita kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih tidak boleh kita mengatakan kata-kata yang mengatakan itu asli. Karena kita harus namanya irfani, punya empati pada orang. Nah, ini sikap dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dalam sebuah cerita
diriwayatkan wa ummuhu Hamnah binti Abi Sufyan, ibunya itu namanya Hamnah bin Abi Sufyan. Berarti ibunya ini anaknya Hindu. Abu Sufyan kan istrinya Hindu. Hindu itu yang membunuh, yang mencokel jantungnya si Hamzah. Ya. Jadi dia anaknya Hindu, ibunya itu saudara dengan Muawiyah. Yang nanti suatu saat Muawiyah ini adalah musuh politiknya sahabat Ali bin Abi Thalib yang mendirikan namanya Daulah Bani Umayyah yang ada di Syria. Nah, wa ummuhu Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams lama aslama. Ibunya bernama Hamnah binti Abu Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams ketika beliau masuk Islam. Wa kana minasyabiqin awalin wa kana baron bi ummihi, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan generasi awal dan beliau itu merupakan sahabat yang berbakti terhadap ibunya. Jadi pada waktu itu musuh politik Bani Hashim. Bani Hashim itu kan baninya Rasulullah. Itu ada Bani Umayyah. Makanya ketika itu Bani Umayyah mau masuk Islam itu hebat. Kenapa dikategorikan hebat? Musuhnya secara politik dan itu merupakan pembesar Quraisy yang mungkin dalam bahasa sekarang impossible lah dia mau masuk Islam. Tapi masuk Islam pada waktu apa? Pada waktu Batu. Maka kemudian ketika terjadi pasca Khulafaur Rasyidin, namanya kadang Natal mereka atau Qabilah itu ya kadang terjadi namanya perseteruan politik. Ali bin Abi Thalib kan menantunya Kanjeng Nabi, artinya dia adalah Ahlul Bait, berarti masuk pada Bani Hashim. Ya. Setelah itu terjadi perebutan politik yang dimenangkan oleh Muawiyah dalam proses namanya perang sipil, yaitu prosesnya pada waktu itu terjadi perdamaian namanya At-Tahrim. Jadi karena Muawiyah ini orang politik, nah orang politik itu cenderung dengan apa? Yang melakukan berbagai macam hal, sing penting menang. Makanya orang-orang sekarang ini, terutama yang ahli politik itu, mereka itu berhujjah pada perilakunya atau pada perbuatan yang dilakukan oleh Muawiyah beserta dengan anak-anaknya dikasih. Ya kadang kalau masalah politik itu kadang nggak lurus-lurus banget. Kadang ya kadang pengkos, kadang aku singgung, kadang beberapa hal ya mungkin menghalalkan segala cara bayar umum ya, untuk melakukan namanya apa itu strategi biar pemenangan ya kan ikutnya itu pada istilahnya ya. Politik itu kan kalau jujur banget itu kan pasti kalah. Kadang ada hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai makruh atau mungkin yang sama sebenarnya Muawiyah. Nah, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya adalah merupakan saudaranya Muawiyah, namanya Hamnah. Nah, qalat lahu ya. Ibunya itu ketika tahu saat itu masuk Islam, ma hadza dinul ladzi ahdasta. Wallahi la aqulu wa la ashrabu hatta tarji'a ila ma kunta alaihi. Au amuta fatu ayyaru bidzalika abadan adah. Ibunya berkata ketika ia masuk Islam, agama baru apa ini? Demi Allah, aku tidak mau makan dan minum sampai engkau kembali kepada agamamu yang dulu. Dan aku mati, maka aku akan dicela dengan sebab itu sebagai orang yang membunuh ibunya. Ya, karena ibunya
dia masuk Islam, sehingga nanti si Sa'ad dianggap sebagai menjadi sebab membunuh ibunya gara-gara masuk Islam. Nah, summa innaha makasat yauman walailatan lam takul walam tasab walam tastadilla fasbahat waqt jahadat summa makasat yauman akhir walailatan lam takul walam tasab faja'a sa'ad ilaihi wa qala ya ummah law kana taqini nafas wa harajat nafsan ma taraktu dini fakuli wa in syi'ti wala takuli falamma ayisat minhu akalan wa syaribat fadallahu ta'ala hadhil ayah wa amaru bil birri wal walidayni wal ihsani ilaihima wa alla tu'tihuma bisyrik. Dan artinya kemudian sehari semalam ibunya tidak makan dan tidak minum, tidak berteduh di luar rumah sampai pagi, dan subuhnya merasakan letih. Kemudian sehari semalam pada hari berikutnya dia pun masih tidak mau makan dan minum 2 hari. Lalu saat datang menemuinya seraya mengatakan, wahai bunda, walaupun engkau memiliki 100 nyawa, nyawanya itu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Jika engkau ingin wahai bunda, makanlah. Jika tidak, maka tidak. Sampai akhirnya kemudian ibunya berputus asa, lalu ia makan dan minum. Kuat rong dino tok makan dan minum. Ibunya si Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Allah turunkan ayat dan memerintahkan Sa'ad untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan jangan ditaati mereka kalau itu terkait dengan masalah kesyirikan. Jadi ini ayat yang terkait dengan masalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian ada ayat lain yang turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu surat Al-Anfal ayat 1. Al-Anfal ini kan terkait dengan masalah pembagian harta perang. Jadi dulu itu yang namanya orang perang itu kan mesti dapat harta rampasan. Ada yang dinamakan ghanimah, ada yang dinamakan dengan al-ghanimah. Nah, pada waktu itu surat Al-Anfal ayat 1 ini menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu senang sama pedang yang menjadi jatahnya Rasul. Dan kemudian beliau itu meminta kepada Rasulullah untuk memberikan pedang. Jadi semua jatahnya itu sama. Jadi memang kalau pejuang pada waktu itu kalau dapat ghanimah itu senang. Makanya kenapa pasukan Islam pada waktu perang Uhud tergiur dengan harta rampasan? Karena harta rampasan perangnya itu nggak main-main. Kadang ada peraknya, ada emasnya, kadang ada kambingnya, ada ontanya, kudanya, nilainya bisa miliaran. Sehingga mereka tergiur, ternyata itu sebagai sebuah jebakan yang mengakibatkan 70 orang meninggal dunia pada waktu syuhada di gunung. Yang kita lihat kalau sekarang lagi umroh itu ada syuhada di tengah-tengah, yaitu sahabat dan 70 syuhada. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pada waktu itu turun ayat pertama surat Al-Anfal yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha waslihu data bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka orang-orang itu bertanya, atau orang Islam bertanya kepadamu ya Rasulullah, ya Muhammad, tentang pembagian harta rampasan. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya.
Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang mukmin. Nah, kenapa namanya Anfal? Karena kebanyakan harta rampasan perang itu berupa kuda, maka dinamakan Anfal. Sama seperti halnya Ghanimah. Kenapa harta rampasan perang itu dinamakan dengan Ghanimah? Karena Ghanimah itu dari kata Ghonamun. Ghonamun itu artinya kambing. Karena kebanyakan harta rampasan perang itu berupa kambing dan berupa kuda atau onta, sehingga dinamakan dengan Al-Anfal ataupun Ghanimah. Kalau dalam redaksi bahasa Arab itu seperti itu. Nah, pedang yang biasanya dipunyai oleh Rasulullah itu adalah pedang yang luar biasa. Karena pedang ini ya itu sama seperti pedangnya arkeologis, penemuan arkeologis miliknya orang Romawi. Kalau pedang dipakai oleh Rasulullah itu bukan hanya tubuh manusia yang tertebas, batu pun tertebas. Jadi ibarat kata kalau pedang itu ditancapkan ke batu, pedang itu nancap. Jangankan batu, konon baju besi saja atau baju zila itu bisa sampai terpotong. Itu pedangnya Rasul. Ya mungkin mukjizat pedangnya itu. Sehingga semua sahabat termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini kepengen pedangnya Rasul karena sudah pernah dipegang oleh Rasul. Ya mungkin mukjizatnya itu bisa sampai setajam bisa mampu membelek baja ataupun kayak kan sekarang kan ada ditemukan pedang ya, di daerah Inggris lah, bukan di daerah di mana pedang itu nggak bisa dicabut. Nah kenapa? Menancap dibuat batu. Itu baru batu. Kalau pedangnya Rasulullah itu nancap di besi bisa, di baja juga bisa. Ya karena apa? Ya karena dipegang oleh Rasul. Makanya ada pedang yang namanya Zulfikar yang sering dipakai oleh menantunya yaitu sahabat Abi bin Abi Thalib. Makanya sahabat itu kadang rebutan kepengen mencari mana yang bagiannya Rasulullah. Setelah dipegang Rasul diserahkanlah. Ya akhirnya pedang yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya memang diberikan kepada oleh Rasulullah. Ya. Dan kemudian menjadi sebab turun firman Allah surat Al-Anfal ayat 1. Nah kemudian yang ketiga, firman Allah yang terkait dengan masalah wasiat. Surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan orang kaya. Kekayaannya tadi sekitar 15 miliaran. Ya lumayan lah kalau 500. Tapi dia itu hanya punya anak satu. Punya anak sematawayang. Ya. Makanya harta dia itu turah-turah, mau diberikan kepada siapa? Dan dia berjanji ya, nanti hartanya kalau sudah diberikan kepada anak perempuannya, anak perempuan itu kan dapatnya apa? Berapa itu asoban? Ya. Nah, tentunya ada bagian yang sisa. Nah, yang sisa itu mau diberikan kepada Rasulullah. Dan dia mau kasih sebanyak 2/3 sama Rasul. Wasiat itu tidak boleh 2/3. Yaudah setengahnya aja pun juga jangan. Yaudah 1/3 aja, ya 1/3 boleh, itu pun sudah banyak. Jadi kenapa kok wasiat itu ya tidak boleh diberikan kepada ahli waris? Dalam sistem waris kan begitu, la wasiata li waris, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Kalau selain ahli waris boleh ya, diberikan wasiat. Misalkan cucu ini kalau dia punya bapak kan mahjub, nggak boleh dapat waris. Tapi cucu itu
boleh dapat wasiat dari mbahnya. Pak Jamal misalkan mewasiatkan kepada cucunya, saya dapat bagian dari cucu saya. Itu wasiat, bukan waris. Karena kalau Pak Jamal masih punya anak, cucu itu mahjub, tidak punya hak waris. Ya. Makanya kemudian ketika si Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mau mewasiatkan kepada Rasulullah, ya, seperti kata kepada Rasulullah, lalu firman Allah turun surat Al-Baqarah ayat 108 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila telah hadir kematian mau meninggal, jika meninggalkan harta untuk berwasiat, wasiat untuk kedua orang tuanya, ya, juga kepada kerabatnya dengan cara yang makruf sebagai sesuatu yang hak atas orang-orang yang bertakwa. Jadi hak wasiat itu kadang ya buat orang-orang yang mahjub. Mahjub itu ya karena tertutup, dia nggak punya hak waris. Contohnya anak adopsi, kita nggak punya anak. Lalu kita ke panti asuhan, sejak bayi kita ambil anak itu dari panti asuhan, dijadikan anak kita, anak asuh, anak adopsi. Ya. Nanti kalau dia sudah besar, nggak apa-apa kita beritahu, kamu bukan anak kandung saya, kamu anaknya saudara saya, atau dikasih tahu sebenarnya apa adanya sebelum dia marah-marah. Ya. Tapi nanti saya akan berikan tetap. Bukan waris, wasiat dari harta saya, hartanya ayah adopsi kepadamu. Boleh nggak? Jadi seorang anak adopsi itu nggak punya hak waris, tapi dia punya wasiat. Artinya anak adopsi atau orang tua adopsinya bisa memberikan wasiat. Yang bisa jadi wasiatnya itu setara dengan anak kandung kalau kemudian dia punya anak, ya. Nah makanya wasiatnya ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta, ya. Nah wasiat, wajibnya wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat untuk orang yang meninggalkan harta yang banyak. Jadi bagi mereka yang meninggalkan harta yang banyak, wajib untuk memberikan. Jadi misalkan orang tua tuh dapat jatah berapa orang tua itu? Saya punya jatah seperempat. Kalau kita punya anak, ya. Nah orang tua atau nenek dapat jatah seperempat itu kan istihad. Istihadnya dari sahabat Umar bin Khattab yang walaupun dalam yang istihadnya sahabat Umar bin Khattab, ya, yang kemudian diakomodir, diperbolehkan. Paling abawi as-sudus ingkana lahu awalan, jika dia punya anak, ya. Jadi harta waris itu memang agak rumit cara menghitungnya, juga bagian-bagiannya. Makanya ada ashabul furud, ya, orang-orang yang punya bagian-bagian termasuk ayah. Kalau kita nggak punya anak, ayah ibu itu dapat seperempat gabungan itu, ya. Nah ibu kemudian punya anak bagian seperempat kalau punya anak. Nah kalau kemudian tidak mereka ayah ibu bagiannya gabungan, ya berarti diambilkan dari wasiat. Ya. Nah wasiat itu disyaratkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama tidak lebih sepertiga, ya. Nah kemudian sebagaimana diceritakan dalam beberapa, syarat yang kedua tidak boleh untuk ahli waris. Jadi misalkan mengatakan begini, saya berwasiat
tanah yang sana untuk anak yang pertama. Ya wasiat tidak boleh. Anak itu bagiannya adalah waris, bukan wasiat. Sebenarnya kalau kita katakan itu dalam secara hukum itu adalah bentuknya adalah lafadznya saja. Lafadz wasiat dan lafadz waris. Jadi misalkan begini, Rasulullah itu kan tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat, tapi menerima hadiah. Nah akadnya, dalam hukum itu kan yang penting akad. Orang nikah itu karena akad, orang zina tanpa akad, prakteknya sama. Kan itu, ya. Wasiat, waris, ya. Masalahnya itu masalah apa? Akad. Kalau praktek kan bisa jadi harta yang sama kan. Nah, hukum itu kadang begitu. Maka kenapa kok ada beda antara bank konven dan bank syariah itu karena bedanya di mana? Di akad. Yang lebih prakteknya bisa jadi sama, tapi kan akadnya berbeda. Bisa ada halal, bisa ada haram itu karena ada. Ini yang kita pahami. Makanya kadang ada orang yang kena tipu karena dia hanya tanda tangan, lalu tanda tangan, akadnya nggak pernah. Nah ini yang saya juga kadang pernah seperti itu. Ada orang datang, Pak, ini saya jual tanah Pak. Saya percaya aja orang yang datang, orang baik, menurut saya orang baik. Berapa? 30 juta. Sertifikatnya ada nggak? Ada. Ya Allah jenengan ini. Ternyata sertifikat aspal, ya, asli itu palsu. Ternyata tanahnya itu bukan tanahnya dia, tanahnya orang lain. Tapi dia bikin sendiri buat aspal. Pas ke sana ya saya nggak punya kekuatan itu. Ya, pas ya pusing berarti kayak gitu. Jadi ternyata ya yang namanya akad itu kita perhatikan. Jangan kita wah penting percaya, wong sama jenengan percaya, dulu ya percaya, kanca akrab percaya, saiki. Kalau dia satu saat hilang, kan kita nggak tahu. Makanya ada hitam di atas, putih bermaterai. Oh bermaterai aja karena kita ditipu, apalagi yang tidak bermaterai. Makanya oke. Nah itu tadi ya terkait dengan beberapa ayat yang turun karena seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu aku surah Isa ya. Dan mungkin yang terakhir adalah terkait dengan ayat Khomer yang turun surat Al-Maidah ayat 90. Ya, itu gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadinya sudah mabuk, lalu dia ketika mabuk ditempeleng, ya terjadi perkelahian, lalu firman Allah turun innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqun al-rish. Itulah ayat yang terakhir terkait dengan pengalaman masalah. Ya, itu juga sebenarnya saat tidak berproses. Mungkin demikian yang saya sampaikan karena ini merupakan hari Senin yang terakhir di bulan Sya'ban dan kita lanjut insya Allah ibadah Ramadan atau ibadah Sya'ban. Mari kita tutup sama-sama membaca doa Ramadan majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang atau betul lah